Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Liman syara'il mudhari yang lilmati wal nasi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Umar radhiyallahu annahu satamani Umar sami'a iku mireng saka Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hari dawuh sapa kanjeng Nabi la ukhrijanna yakti ngetokaken temen sapa ingsun al-Yahuda ing wong Yahudi wan Nasara lan wong Nasrani min jaziratil Arabi saking jazirah Arab wilayah Arab hatta la adaa sampai orang ninggal sapa ingsun illa musliman angin wong muslim. Di dalam bab jihad ini, bab perang ini, Bapak Ibu sekalian, sah kita ini mengusir orang-orang yang non muslim. Karena ini sekali lagi kondisinya perang. Ini tolong digarisi. Kadang kita tidak ngerti, berarti orang-orang non muslim harus diusir semua. Ini dalam kondisi perang. Maka dalam kondisi perang ini boleh kita begitu, karena ada memang satu kondisi yang harus mengamankan, mensterilkan, sehingga ketika orang tersebut bukan Islam, maka boleh untuk dikeluarkan dari jazirah Arab. Karena pada waktu itu Nabi memerintahkan untuk pembersihan atau sterilisasi. Nah ini kaitannya adalah dalam keadaan perang. Maka nanti ketika tidak perang, kita menuju bab selanjutnya. Nanti ada bab jizyah, pajak dan adonah, gencatan senjata atau berhenti. Jadi sekali lagi boleh kita untuk mengusir karena kondisinya memang harus sterilisasi atau pembersihan, maka bisa diberikan tempat yang lain untuk orang-orang non muslim. Itu orangnya sendiri apa semuanya perangkat-perangkat rumah kita? Ya orangnya, rumahnya ya suruh nikah. Masa rumahnya diangkat? Tidak ada, karena kondisinya perang. Makanya ditakutkan oleh orang-orang itu sebenarnya ketika nanti perang betul secara fisik, nah itu nanti akan dapat harta rampasan perang. Ya, termasuk rampasan perang. Maka memang kondisinya begitu. Makanya umat Islam itu adalah kaum yang tidak bisa dimusuhi secara fisik. Jadi mengalahkan umat Islam itu tidak secara fisik. Sadar betul mereka, karena umat Islam punya semboyan iskaliman orang tua atau anak kecil gitu. Jadi semuanya kalau mau masuk Muslim diterima. Tapi kalau tidak silakan pergi dari jazirah Arab. Begitu. Ini tidak berberi kemanusiaan, sangat berberi kemanusiaan. Karena di Islam itu tidak sampai membunuh. Kalau sudah menyerah itu ya disuruh pergi. Tapi kalau memang dia mau Muslim, ya diberikan haknya sama dengan itu. Karena masuk kondisi perang. Beda lagi ketika sudah berdamai tidak perang, nanti kena jizyah, kena pajak. Ini beda lagi. Itu ya. Wa anhu lan saking Umar radhiyallahu anhu qala dawuh sapa Umar kanat ono amwal Bani Nadir hartane Bani Nadir mimma iku saking barang apa kan balekaken ingma Allah sapa Allah ala rasulihi ing atase utusane Allah mimma saking barang lam yujid kang ora melayuaken
alaihi ing atase ma al muslimuna sapa pira-pira wong muslim bi khailin kelawan jaran wala rikabilan ora tunggangan fakanat lan ono mongko ono apa amwal lin nabi iku kedue nabi sallallahu alaihi wasallam khosotan halih tertentu. Fakana mongko ono sapa kanjeng Nabi yungfiku iku infak sapa kanjeng Nabi ala ahli ing atase keluargane Nabi. Nafaqota sanatin kelawan nafaqah 1 tahun, setahun. Wa malan utawi barang bagiya kang turah apa mah yaj'aluhu iku ndadekaken sapa kanjeng Nabi ing ma fil quroi ing dalem jaran. Wasilahi lan gaman senjata udatan ing cawisan fi sabilillahi ing dalam berjuang ing dalam jalan Allah azza wa jalla. Bapak Ibu sekalian, di dalam suatu peperangan ketika tidak ada perang, nah ini ketika merebut wilayah Bani Nadir itu tidak ada peperangan sama sekali, sehingga Bani Nadir dan semuanya sudah menyerah. Ketika Nabi dan pasukan datang itu sudah menyerah, tidak ada perlawanan. Maka ketika tidak ada perlawanan seperti ini, Bani Nadir menyerah ini, harta itu semuanya milik Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Tidak dibagi, tidak dibagi kepada para sahabat. Itu pun Nabi menggunakan itu bukan semata-mata untuk Nabi, karena Nabi ini harus ngopeni keluarga, harus memberikan nafkah kepada keluarga. Kemudian Nabi juga menyiapkan alat-alat perang, termasuk senjata, kuda dan lain sebagainya. Itu juga disiapkan. Maka semua itu milik Nabi, milik Rasul yang memang diperkenankan oleh Allah untuk Nabi. Dan dari situlah Bapak Ibu sekalian, ini sangat beda dengan kita yang berperang. Makanya orang-orang dulu itu senang perang, karena mau mendapat harta rampasan. Nah, kembali ke bab niat tadi, niatnya macam-macam. Niatnya sahabat itu ada yang kepingin mencari harta rampasan, ada niatnya yang kepingin berjuang untuk menegakkan agama Allah. Nah, itu niatnya juga bermacam-macam. Maka dari sini ketika tidak ada perlawanan, tidak ada peperangan, semua harta itu dikembalikan kepada Rasulnya. Nah dari sini karena Bapak Ibu mungkin ya, kita kan tidak ada perang secara fisik kan tidak ada. Karena tidak ada secara fisik, maka ya, kita tidak bisa menggunakan hukum ini di dalam pembagian harta rampasan perang. Bukan perang ya, Bani Nadir nggak perang, tapi kok hartanya kenapa kok diberikan Rasulnya, kok tidak dibagikan ke para sahabatnya? Ketika para sahabat itu dibagi, itu dikarenakan memang ada peperangan, sehingga tidak ngoyo bahasanya begitu. Karena orang itu sudah iman sebetulnya, iman sebelum perang, menyerah sebelum perang. Karena kan berarti iman sudah. Karena iman ini sudah semata-mata memang karena karena hidayah Allah yang diturunkan kepada Bani Nadir, bukan karena lewat perang. Ada orang itu yang Islam karena perang. Aku timbangannya dipenggal kata Islam. Aku menyerah, nanti tak Islam saja. Banyak yang begitu, tapi ketika Bani Nadir begini sudah menyerah. Karena sudah menyerah, semua diberikan kepada Rasulnya. Kok mau nyerah sudah masuk Islam, kok hartanya diberikan maksudnya terus dia enak kok yang baik Bani Nadir itu. Kok sudah Islam kok hartanya diserahkan. Kita sudah Islam. Maksudnya menyerahnya itu begini, dia itu ketika menyerah kepada Nabi karena tidak ada perlawanan, karena ini semuanya kembalikan ke Nabi. Tetapi itu pun ketika memang Bani Nadir ini Islam secara murni ya, karena orang menyerah ini kan belum tentu masuk Islam.
kan belum langsung Islam, karena dia masih aku kalah ya, daripada nanti saya kalah dan pasukan saya tak menyerah. Nah ketika menyerah seperti itu kan belum tentu Islam. Beda lagi dengan dia sudah ngomong saya tak Islam, Nabi saya itu nanti akan dikembalikan harta itu oleh Nabi. Iya menyerah saja belum Islam. Tapi kalau memang masuk Islam, Nabi pun tidak akan mengambil harta itu, karena Nabi tidak mungkin menyelisih janjinya, tidak mungkin. Nah, itu istilahnya menyerah tanpa syarat, tapi tetap tidak ada perlawanan maksudnya. Itu harta kembali kepada Rasul. Tapi kalau ada perlawanan sehingga ada pertumpahan darah, nah sahabat yang berperang itu kan dibagi harta rampasan darah. Yang tidak ikut perang dia tidak dapat. Itu memang konsekuensinya begitu. Makanya dulu itu termasuk jadi panglima itu rebutan. Jadi panglima itu rebutan kenapa? Karena aku bisa menggal kepala musuh itu dapat. Nah itu kan itu juga begitu. Itu memang kondisinya begitu. Ya, Nabi pun tetap bertanggung jawab. Katakanlah ketika Nabi pun mengambil untuk keluarganya tidak banyak. Tidak banyak, kemudian yang diperuntukkan untuk alat perang, untuk tunggangan, kuda. Mungkin kita sekarang mungkin beli tank, beli tembak, gitu macam. Perjuangan. Jadi bukan semata-mata ini. Termasuk jangan dikira remeh. Persiapan makan itu juga persiapan makan itu. Makanya orang perang itu Nabi dulu punya strategi untuk menghancurkan lumbung pangan. Nah, lumbung pangan dihancurkan karena apa? Mereka sudah kewalahan. Karena perang itu dulu sampai seminggu, 2 minggu. Nah itu tidak bawa bekal. Manusia itu kekuatan makan sampai seberapa? Wong kita itu loh, maaf, tidak makan, tidak perang loh kita ini. Itu gampang luwe. Dan dia perang. Itu kan. Dan dia perang, fisik, pikiran dikeluarkan sampai lari-lari dan macam-macam. Ya terus tenaganya berkurang. Maka kita ini ya harus menyiapkan itu. Nah Nabi bertanggung jawab untuk itu, melihat betul kondisi yang ada di lapangan. Itu nih. Ampun. Sekarang ini perang. Iya, tetapi bukan perang fisik. Makanya Bapak Ibu, ini jenengan harus berbaiat. Apa baiatnya? Jenengan semuanya sudah waktunya dan memang jenengan niat berjuang betul. Satu, ayo kita ini banyak beribadah yang betul, diniatkan karena Allah. Karena kita ini masih ya ibadahnya masih formalitas. Ibadah kita ini masih formalitas. Satu, yang kedua, ayo Bapak Ibu, teman-teman ini punya apa, belilah di teman-teman. Ini teman jualan apa, itu yang niat berjuang. Terus tidak usah beli di mana-mana. Terus tidak usah kemaruk makan yang spesial. Di sini punyanya teman ini apa yang dimakan. Teman-teman juga begitu yang jualan. Berikan yang terbaik untuk teman. Jualanlah yang terbaik. Jadi barang itu memang baik, jualan yang baik. Tapi barang itu tidak baik, ya jadi jual yang ngomong nggak baik, kalau barangnya tidak baik, ngomongnya baik, jangan. Ini semua sama-sama untuk itu. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, jadi secara ekonomi dengan begitu, saya ingat Mahatma Gandhi, Pak. Mahatma Gandhi itu pakai baju rajutan tangan sendiri pada waktu India dijajah oleh Inggris. Dan jenengan agak berhil, tidak demen, tidak pakai si merah, tidak mau. Itu kadang kita begitu. Beda tipis.
andaikan ada teman-teman yang bisa buat HP, saya kan beli HP. Andaikan pertanyaan tidak ada, kita ini motor. Jadi kan terus tidak usah, bukan berarti saya tidak mosting itu tidak perlu dulu. Kita nyiapkan. Nah yang penting Bapak Ibu besok kalau sudah partai seperti ini, nyari wali kota independen dengan sanggup belum mestinya? Mestinya sanggup, kan hanya berjuang KTP loh, nyari KTP. Saya kemarin dapat kabar KTP di Surabaya ini, wali kota itu cuma 200.000. 200.000 kita nyari betul, mesti akan bisa independen. Bismillah, ya namanya berjuang. Ya memang kita tidak mau berjuang. Bagaimana kita menang? Yang Islam itu seolah-olah hanya ibadah kok, dungo ya. Makanya ada ustaz yang mengatakan sudah serahkan kepada Allah. Nah kamu sudah serahkan kepada Allah, berarti nggak usah nyambut gawe, serahkan pada Allah, berkaliran. Kan begitu loh. Nah, Anda percaya pada Allah, percaya, ya sudah tidak usah bekerja. Dan mati kelaparan. Oh Nabi dulu diwangi sampai perang. Makanya lali, bajiannya itu lupa. Mungkin kesingsal, ketipu bajiannya. Ya bukan apa-apa, karena kita ini memang tidak mau berjuang. Kita yang mau berjuang ternyata hanya. Makanya saya sering ngomong kok baru takbir, hanya di takbir tapi esensi takbir tidak dijalankan, percuma. Hanya ngomong takbir, Allahu Akbar. Jangan hanya ngomong begitu. Takbir itu semuanya dikerahkan dalam jiwa raga. Nah, apa yang dilakukan kita ini? Nah, maka dari itu, mari kita bersama-sama untuk itu. Bapak Ibu yang sabar, karena sudah kondisinya begini. Kita ini kena sudut, yang namanya sudutnya kena penyakit alwahan. Semuanya kena penyakit alwahan ini semuanya rata. Sing Pak Kiai juga begitu, pegel melarat. Dulu kan jamunya pegel sekarang jamu pegel melarat. Niatnya cari duit Pak Kiai. Makanya saya juga seperti jadi Ustaz Pak Kiai itu juga berdiri juga makanya sekarang hati-hati betul semuanya saja. Lek Pak Kiai aja sudah begitu dan dia sama air. Saya tidak banyak-banyak. Yang dilihat adalah ikonnya. Lek Pak Kiai aja begitu apalagi jamaahnya. Maka hilangkan itu semuanya. Mari kita berjuang bersama-sama. Karena orang berjuang itu berat. Dengan saya maklum itu siapa negara. Terus sudah biasanya namanya warung yang ini sudah tidak sama warung kan tidak pakai makan kita tidak mungkin begitu. Kadang kita ini pengen makan yang begitu. Dan dengan milih warung-warung yang memang saudara-saudara kita. Warung mewah tidak apa-apa tapi jelas Muslim jelas. Bukan apa-apa karena ini untuk saling meningkatkan ekonomi bersama. Itu ya. Independen kok pasangan apa tak? Nyambung tak? Sekarang ini pemimpin itu kan diambil dari partai. Melalui partai. Lain dari partai dengan tetap piyambak. Jelas, tadi petugas partai. Sekarang ya seperti itu. Gitu. Nah, sekarang ini dengan tidak boleh golput, tetap milih. Ayo nyari siapa pemimpin yang bagus diangkat bareng-bareng meskipun dengan independen. Begitu ya. Hanya bodoh KTP. Dan dengan cari teman KTP, mungkin satu jamaah kita ini ada 500 orang katakan. 500 orang itu dia menjadi 200.000. Itu satu orang dapat tugas berapa KTP? Berapa? 500 kali 4 2.000 kurang. Ya minimal nyari 400-500 KTP. Waduh kakean ya. Oh terus dilakukan dengan kakean. Ya berjuang tidak apa-apa. Ketemu jalur. Iya, ketemu siapa teman? Kan punya alumni, punya ini semua kenalan. Aku jalur KTP nih, jalur KTP ini berjuang. Tidak apa-apa. Adu dorong koncone, adu jago koncone, mau berjuang ada. Yakin tak dengan? Yakin.
Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Yakin. Kalau yakin ya bismillah. Enggak usah bingung, jenengan enggak usah bingung sekarang sudah usah bingung. Mau nanti ada KTP sejuta KTP, gerakan sejuta KTP selesai. Bisa dipahami Bu, Pak. Sabar, tapi tetap berjuang ini. Makin mawon, masih belum sekarang ya. Kita tunggu episode ya, karena terlalu dini untuk menyampaikan. Nanti dulu perkembangannya. Ya, cerdisin. Sabar dulu. Wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu wa zauna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Khaifar. Sahabat Mu'ad itu perang bersama Nabi di tanah Khaibar. Fa asobna mongko merkoleh ing ingsun biha ing dalam Khaibar gunaman ing bondo jarahan. Fako sama mongko bagi fina ing dalam kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taifatan ing pantan. Wa ja'ala lan dadiaken sapa kanjeng Nabi bagi yataha ing turane. Gonami mau fil maunami ing dalam gon jarahan. Bapak Ibu, Nabi ketika perang di Khaibar mendapatkan harta rampasan perang berupa gonam, yaitu kambing-kambing gitu. Maka dibagi untuk kebutuhan orang-orang yang ikut berperang, kemudian sisanya dibagikan atau dikembalikan kepada harta rampasan perang. Itu dibagi. Wa Nabi Rafi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la afisu. Ini satu ingsun la afisu iku orang rusak sapa ingsun bil ahdi kelawan janji. Wala ahdisu lan orang nahan sapa ingsun ar-rusulan ing pira-pira utusan. Nabi tidak pernah merusak janji. Nabi tidak pernah menahan utusan-utusan dari manapun. Jadi contohnya begini. Saya ingat ceritanya Pangeran Diponegoro diajak rundingan. Ternyata diajak rundingan itu ditahan akhirnya. Ditangkap. Ya itu karena bohongi. Nabi tidak senang seperti itu. Makanya Nabi itu gentleman. Nabi itu orangnya sudah beliau ini gagah betul, tidak licik, tidak banci. Nah, Nabi itu seperti itu. Nah, orang-orang sekarang ini yang licik, apa lagi? Goci, itu aja. Ya. Jadi orang-orang sekarang ini licik, goci, licik. Memang keadaan seperti itu karena Nabi tidak. Niat tahu berunding, mau damai. Sudah, setelah itu ya bebas. Meskipun gontok-gontokan tak bisa begini. Karena namanya musyawarah rundingan itu sudah balik, tidak ditahan. Kalau dulu Pangeran Diponegoro ditahan, di penjara gitu. Itu licik, picik, dan goci sama itu. Itu tidak berani. Dan Nabi pun begini Pak. Nabi itu sudah senjata. Kayak Israel itu ya goci juga. Ngomongnya berhenti, nah itu ngebom, menyerang. Nah itu goci juga. Makanya orang-orang Indonesia itu saja ini juga hampir mirip zaman Nabi dulu yang memang kendor-kendor. Siapa yang tidak takut Jenderal Marabi biasa mati di Surabaya? Itu memang kelihatannya Indonesia ini banyak orang Arab yang di Indonesia dulu. Sehingga jangan tahu kampung Ampel itu seperti apa. Jangan-jangan beliau-beliau itu yang menjadikan hidup suasana di kita ini. Itu keadaannya begitu. Ketika kita ini Bapak Ibu menghidupkan Maulid ke depan itu dalam rangka juga menghidupkan syiar-syiar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ayyuma qaryatin utawi indine pedukuhan utawa desa ataitumuha iku nekani sapa sira ing qaryah fa akontum mongko jumenengi sapa sira kabeh fiha ing dalam qaryah fasah mukum mongko utawi bagian sira kabeh fiha iku ing dalem qaryah wa ayyuma qaryatin lan utawi dene desa
asot iku durhakani apa Korea Allah ing Allah wa rasulahu lan utusane Allah fa innukum musuha mongko seperlimone Korea lillahi iku milik Allah wa rasulihi lan utusane Allah sumahia mongko nuli utawi sampun bagian mau lakum iku kedune sira kabeh Korea sumahia mongko nuli utawi Korea lakum iku kedune sira kabeh maksudnya Korea itu kembali ke bagian Korea. Ketika sebuah desa panjenengan masuk, tidak ada peperangan kadang-kadang pada waktu itu, tidak ada peperangan, maka itu semua bagian panjenengan. Jenengan sudah masuk di desa itu. Tapi ketika desa itu akhirnya jadi maksiat kepada Allah, durhaka kepada Allah dan Rasulnya, sehingga ada peperangan, maka 1/5 milik Nabi dan Rasulnya, 4/5 sebagai harta rampasan perang. Cara baginya begitu. 1/5 hanya untuk Nabi, yang lain monggo dibagi sesuai orang-orang yang berperang. Masalah pembagian ini memang menjadikan kita ini juga kadang ada khianat juga di sana bisa terjadi. Ada unsur tidak amanah itu juga akan terjadi. Maka itu semua pun juga harus diwanti-wanti, hati-hati. Jangan sampai nanti ada yang berkhianat di situ. Memang sekarang ini Pak, fitnahnya itu harta, tahta, wanita. Fitnahnya itu hari ini sekarang begitu. Orang dengan harta, bagaimanapun caranya pokoknya dicari. Bagaimanapun caranya. Untuk tahta, bagaimanapun besarnya, bagaimanapun biayanya, tahta direbut. Sekarang ini kan jelas. Jadi dewan itu tingkat kabupaten kota minimal 1 miliar. Minim. Itu jadi. Tidak 1 M tidak jadi. Kurang sedikit aja tidak jadi. Untuk provinsi ya minimal 3 sampai 5. Ada yang mengatakan 10. Itu duit atau meteran ya. 10 meter aja cukup ya. Apalagi yang nasional. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang terjadi. Akhirnya orang ini pokoknya ingin jadi bertahta, sehingga begitu yang dicari. Ya alhamdulillah kalau memang itu akan terjadi pada kita, alhamdulillah. Jangan sampai itu terjadi. Tapi memang kondisinya begitu. Maka kekuatan kita itu akan hilang. Maka jenengan pun juga milih siapa orang terbaik. Dan sekarang ini orang mesti ngaku baik. Sekarang ini orang mesti ngaku baik. Semua api-api sekarang itu. Bahasanya teman-teman itu ya seperti hanya berjas dibukuri. Semua api-api begitu. Nanti biasanya lupa gitu. Makanya Bapak Ibu janji itu sekarang banyak orang mengkhianati itu biasa. Janjinya itu begitu. Sampai ada ini ya. Bedanya PKB dengan pilkada. Sampai ada kalimat begitu. PKB itu legislasi, kalau PKB lali. Sampai ada kalimat begitu. Dan memang itu umum. Tapi saya sempat hari ini juga masih menemukan ada seorang dewan yang bagus. Di balik banyaknya rusaknya itu masih ada yang bagus. Di balik bagusnya itu masih ada yang rusak. Nah, itu mesti hukum alam itu begitu. Nah, panjenengan pun tidak usah berkecil hati, tetap berjuang, dia berjuang dengan sungguh-sungguh. Kemudian kalau bertakwa ya bertakwa betul. Memang kembali ke surat Al-A'raf ayat 96. Lau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kadzabu
Pak pernah menggunakan yang sejuk. Lau, kenapa tidak pakai in, kok pakai lau? Lau ini berat, Pak. Jadi penduduk desa, penduduk bumi ini beriman bertakwa kepada Allah itu lek pakai lau itu ya tidak semuanya, tidak semuanya. Maka yang terjadi akan ada muncul kondisi-kondisi yang seperti itu. Maka dari itu kalau kita sudah demikian, ya jangan sampai nanti kita ini beriman bertakwa kita ini setengah-setengah. Memang kondisinya begitu. Manusia ini banyak yang setengah-setengah. Memang yang tugas berarti diantaranya adalah tugas kita ini begitu. Jangan sekarang ngaji, yang di luar yang ngaji juga tidak. Ya juga banyak yang di luar itu. Maka tugas kita untuk berdakwah itu juga semakin berat. Tetapi semuanya ini kita lakukan karena Allah, semata-mata karena Allah. Sehingga dengan begitu Allah yang akan membukakan hati mereka. Tugas kita hanyalah untuk berdakwah. Proses kita, tetapi semuanya hasil Allah yang menentukan pada kita. Dengan sekali lagi tidak boleh bosan-bosan, tidak boleh banyak mundur, tidak boleh banyak mengeluh. Ini pun kondisinya juga begitu, kami juga menyadari. Tetapi semata-mata janganlah menjual akidah kita, dan juga minta doanya supaya kami ini juga istiqomah. Karena memang berat. Pak Kiai, Pak Ustadz itu berat kan? Beratnya apa? Pak Kiai itu biasa diamplopi 500.000 itu. Kadang maaf namanya manusia itu ya senang. Tapi diamplopi 500 juta itu kira-kira bagaimana? Nah, itu akan jadi masalah ketika akan. Ya kita tidak minta begitu Bapak Ibu, tapi kondisinya hari ini begitu. Kondisinya hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.